katakanlah inisial awal, sebagian besar memang kita habis banyak di penugasan ya, kalau ketimbang memang mengembangkan kapasitas usaha BUMN maupun struktur permodalan. Kalau kita lihat 5 tahun terakhir, terutama BUMN karya yang memang seringkali mendapatkan penugasan. Yang kedua adalah kalau kita lihat struktur mana yang memberikan katakanlah manfaat ya. Tadi benar bahwa tujuan pertama adalah untuk meningkatkan kapasitas perekonomian, yang kedua adalah meningkatkan keuntungan atau laba. Jadi kalau kita lihat lebih dari 40 triliun ya, daripada bahkan naik kalau lihat datanya itu sendiri, sumbangan daripada perbankan, kemudian BNI, BRI, kemudian juga Mandiri dalam menyumbangkan BUMN plus Telkomsel dan Pertamina itu lebih dari 90%. Nah, dan ini yang kemudian tidak match bahwa PMN diberikan kepada yang lain ya, itu tidak menambah keuntungan daripada dividen yang diberikan ke negara. Karena yang memberikan PMN ini ya itu lagi, mereka memang tidak butuh PMN, tapi tujuan esensi dari PMN untuk restrukturisasi usaha dan pada akhirnya menghasilkan keuntungan pada akhirnya tidak tercapai. Nah, inilah yang saya kira terjadi misalokasi atau miskonsepsi terhadap tujuan daripada BUMN itu sendiri begitu. Yang kedua adalah kalau sebenarnya di slide saya juga ada, memang beragam target-target PMN itu terdapat beberapa hal yang masih belum tercapai, misalnya capital expenditure BUMN, net profit BUMN sebagian besar belum tercapai, termasuk misalnya pembentukan holding. Nah, ini juga ada beberapa hal yang belum tercapai di 2020 meskipun ada perkembangan. Nah, yang kemudian ini menggambarkan bahwa target-target untuk mengejar atau melakukan restrukturisasi usaha dan sebagainya masih banyak yang perlu ditingkatkan lagi begitu. Apalagi kalau kita pelajari struktur laporan yang sudah audited di tahun 2021, meski terdapat perbaikan dari si pendapatan, laba dan sebagainya, ternyata kalau kita lihat beban pokok penjualan dan beban usaha semakin meningkat. Nah, ini yang saya kira memang secara umum belum tentu PMN besar kinerja keuangan semakin baik. Dan tercatat juga kalau kita lihat meskipun aset meningkat, namun yang menjadi problem malah rasio debt to asset rasio masih tinggi, masih berat 70%. Bahkan debt to equity rasio masih berat 200-an%. Ini menandakan BUMN secara umum masih terbebani oleh utang. Sumbernya dari utang untuk pengembangan usaha utang dan kinerja masih utangnya cukup besar. Nah, ini yang saya kira punya risiko yang tinggi ya, terutama terhadap utang. Apalagi kalau misalnya pada beberapa sektor itu mengalami tekanan yang luar biasa karena penugasan. Jadi kalau penugasan terus berlaku, maka BUMN dua cara Pak, dia mendapatkan penugasan baru untuk mendapatkan profit atau penugasan baru dengan mendapatkan PMN sehingga struktur permodalannya semakin membaik. Nah, ini yang kemudian menjadi tidak sehat karena kapan dia bisa melakukan perbaikan dari sisi kinerja. Misalnya saja kalau kita lihat di BUMN karya, kalau kita lihat yang seringkali menjadi sorotan ya, satu BUMN memang kalau kita lihat BUMN yang misalnya beberapa wilayah di tol Sumatera sebetulnya secara finansial itu tidak layak, tapi secara ekonomi layak. Nah, yang bebannya adalah BUMN tersebut begitu. Ekonomi bisa mengembangkan wilayah Sumatera, tetapi velocity daripada katakanlah kepadatan kendaraan masih kurang. Tapi karena penugasan mereka mendapatkan tugas seperti itu. Nah, problemnya adalah BUMN tersebut tidak bisa menjual karena yang mau menjual, yang mau membeli tidak ada operatornya. Karena masih rugi begitu ya. Kalau lama-kelamaan karena dia harus memberikan biaya operasi pemeliharaan yang besar sementara operator belum mau membeli ya,
lama-kelamaan harus dijual. Ini yang terjadi pada kasus Waskita Karya karena tadi kematangan daripada penugasan tidak disertai kelayakan dari segi finansial, akhirnya mau nggak mau memiliki beban pada masa yang akan datang begitu. Saya kira itu yang problem ya. Yang kedua juga kalau kita lihat lagi pemberian PMN, ada sebenarnya yang saya kira memang masih belum tepat sasaran. Misalnya saja di 2021 kita tegas bahwa tujuan PMN adalah memperbaiki struktur permodalan dan kapasitas usaha. Namun ada juga yang nitip nih, ya. Misalnya PT Bana Pembinaan Usaha untuk ini ya 20 triliun untuk restrukturisasi Jiwasraya. Nah, apakah memang itu tujuannya untuk restrukturisasi modal, meningkatkan kapasitas usaha, atau sebagai garansi atas klaim yang tidak terbayar? Nah, ini yang kemudian menjadi problem bahwa BUMN akhirnya menjadi kambing hitam dari ketidakbaikan dari proses pengelolaan manajemen BUMN. Nah, ini yang akhirnya keluar bahwa kadang-kadang PMN dijadikan bantalan daripada pengelolaan yang masih belum baik. Nah, ini yang saya kira yang seperti ini memang harusnya dikurangi karena jumlahnya cukup besar ya. Misalnya untuk kasus Jiwasraya sampai 20 triliun, bahkan nambah lagi untuk periode tambahannya begitu. Nah, yang kemudian juga adalah berkaitan dengan kenapa selalu BUMN itu banyak BUMN yang tiap tahun mendapatkan PMN dan tidak pernah lepas dari PMN. Utama Karya, Bahana Pembina Usaha, PLN termasuk yang tidak lepas dari PMN. Padahal struktur permodalannya awalnya kuat, dia menjalankan juga subsidi. Nah, tapi apakah memang selalu dibebani dengan bantuan PMN tiap tahun dan tidak bisa lepas? Ini yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah memang dengan struktur yang modal yang sekarang itu justru memperbaiki kinerja PLN secara keseluruhan begitu. Nah, concern saya memang kalau BUMN itu ada dua klaster yang selalu menjadi pokok poin. Yang pertama adalah infrastruktur, saya kira ini menjadi perhatian. Ada HK, ada Waskita, Jasa Marga, kemudian banyak PP, ADI dan sebagainya. Kalau kita lihat ini yang kemudian menjadi problem karena penugasan yang cukup tinggi. Yang kedua adalah klaster BUMN pariwisata. Di situ ada Garuda, ada Injourney, ada ITDC dan sebagainya yang juga sangat terpengaruh dengan situasi-situasi sektor pariwisata yang mengalami penurunan, dan ini menjadi beban pada masa yang akan datang begitu. Nah, dan saya kira memang kalau kita lihat temuan BPK, nah banyak program-program dari BUMN yang kemudian dari PMN yang kemudian menjadi problem, misalnya untuk pembangunan maritim, infrastruktur, kedaulatan pangan, termasuk industri pertahanan dan keamanan. Jadi masih ada catatan-catatan akuntabilitas yang saya kira menjadi problem kita di masa depan begitu. Nah, yang saya kira penting adalah secara umum tahun 2021 ada 8 BUMN yang mengenai kenaikan grade atau kinerja, tapi 33 BUMN mengalami penurunan grade dan 51 BUMN yang grade-nya tetap. Nah, ketidaktegasan dalam BUMN yang sakit ini cukup banyak begitu ya, dan ini harus masuk rumah sakit. Nah, sudah berapa lama kita masukkan BUMN yang sakit ini, kurang lebih 33 BUMN tetap dipertahankan begitu. Nah, ini yang kemudian dan mereka seringkali diberikan PMN tapi tidak ada perbaikan. Nah, ini yang kemudian menggerogoti daripada peran BUMN secara keseluruhan begitu. Jadi di bagian akhir saya kira, dan pasti banyak yang marah dengan membahas ini. Pasti banyak yang marah, tapi nggak apa-apa, kalau setan marah kan berarti baguslah. Tadi saya mendengarkan marsnya PKS, baru pertama saya dengarkan. Kalau dengarkan ini sebenarnya yang
pantas memasang tagar NKRI harga mati itu PKS kalau mendengarkan tadi itu. Karena saya duluannya tuh negara Bhinneka Tunggal Ika, tapi kan di luar kan seakan-akan PKS ini hanya satu warna gitu kan. Nah, jadi seakan-akan khilafah gitu lah. Saya pikir terjadi pergeseran yang sangat besar tentang prinsip PMN. Sebenarnya prinsip penistaan modal negara itu adalah ibarat terpaksa harus menjual cincin kawin. Itu baru dikeluarkan. Sekarang diubah. Itu adalah tabungan. Itu yang prinsip. Jadi prinsip PMN itu adalah kalau sudah terpaksa maka dikasih PMN itu sama dengan menjual cincin kawin. Itu prinsipnya pernyataan modal negara. Nah, itulah saya berharap, saya mencoba menempatkan diri kalau seandainya saya anggota DPR, apa yang saya lakukan? Ya, itu Pak, apa yang saya lakukan? Saya akan tanya, apakah Anda sudah habis tabungan sehingga menjual cincin kawin untuk menambah modal? Itu pasti saya tanya kepada pemerintah atau apa namanya BUMN-nya. Ataukah disuruh nikah lagi? Ini kan dikasih penugasan suruh nikah lagi tuh. Karena sebenarnya kalau dikasih penugasan itu kan harusnya pemerintah sadar, saya kasih tugas kau karena aku punya modal. Ya kan? Nah, yang selalu dilupakan DPR adalah tidak pernah menggunakan pasal 66 Undang-Undang BUMN. Pasal 66 Undang-Undang BUMN menyatakan apabila pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN, maka pemerintah harus mengganti semua kerugian ditambah margin yang layak. Undang-undang itu tidak, mohon maaf aja, tidak pernah saya dengar dipakai. Jadi harusnya ditanya dulu, mana penugasannya? Saya kasih contoh. Adalah sangat tidak masuk akal bagi saya, tahu Mandalika dikasih PMN. Padahal tidak pernah saya mendengarkan Mandalika itu penugasan. Hanya karena rugi, tahu-tahu dikasih PMN. Terus dasarnya memberikan PMN kepada Mandalika apa? Gak ada dasarnya. Dasarnya waskita melaksanakan jalan tol tidak layak itu apa? Pernah gak ada penugasannya? Gak ada, cuma ngomong-ngomong doang. Jadi saya berharap teman-teman PKS di DPR pada saat ada penugasan itu minta Menteri PU, mana penugasanmu kepada apa namanya BUMN tertulis. Nah, ya, nah penugasan dia dan dia kasih hitungan berapa biaya yang dia siapkan pemerintah, sehingga pada saat itu pemerintah harus kan begini, yang jadi korban terus cukup adalah direksi BUMN. Dikatakan penugasan pada saat rugi masuk penjara. Padahal tidak pernah penugasan. Saya kasih contoh. Menteri yang kena BTS nih, Kominfo, menyatakan dapat arah dari presiden. Tapi kan gak tertulis, makanya matilah kau. Ya. Salah sendiri. Nah, jadi bagi saya, yang saya takutnya nanti ini ke depan, banyak sekali direksi BUMN menjadi korban karena dianggap penugasan padahal tidak ada tertulis. Jadi saya mohon bapak-bapak ibu nitip pada saat direksi BUMN diundang nanti, BUMN konstruksi, mana penugasanmu, apa bunyinya? Ya Pak ya. Kalau nggak ada maka siap-siap kau masuk penjara karena kau melaksanakan sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya. Itu. Nah, karena prinsipnya penistaan modal negara sebenarnya bagi saya itu hanya dua, penyelamatan dan penugasan. Penyelamatan tuh ya kalau tidak dikasih modal maka ruginya membesar. Bukan karena rugi maka diganti, bukan. Jadi ya Pak Nur kan, tapi karena kalau nggak dikasih modal maka dia akan rugi. Saya kasih contoh dulu antara Garuda sama Merpati mau dikasih penyertaan modal negara. Kebetulan saya di dalam. Kalau Garuda minta 2 triliun, tapi kalau nggak dikasih maka rugi 7 triliun. Oke? Nah dengan jaminan bahwa pasti tidak rugi, maka kita kasih 1 triliun dan saya beli kantornya.
Kantor Kementerian BUMN itu adalah kantor Garuda, dan saya usir Garuda, kau pergi. Karena ngapain Garuda ada di dekat Monas? Itu kantornya tuh di bandara sana gitu, yang benar gitu kan. Nah, akhirnya selamat Garuda, Merpati nggak selamat. Kenapa nggak selamat? Karena minta 1 triliun dikasih 400 miliar, mundur 2 tahun, gak ada gunanya. Jadi itu cara-cara. Nah, jadi pada saat nanti Bapak dan Ibu membahas tentang PMN, yang dipertanyakan, sudah cincin kawinkah yang kau harus jual? Itu dulu. Kalau masih ada modalnya jangan dikasih, nggak bisa. Karena sebenarnya PMN adalah, mohon maaf aja, mengambil dompet rakyat untuk digunakan berbisnis. Itu kan lucu kan? Ya kan Pak, APBN kan juga kesejahteraan rakyat, ya Pak Narsip kan? Tapi lucu, Anda mengambil uang rakyat untuk berbisnis, sementara rakyat kekurangan subsidi pupuk. Ya, itu logikanya nggak kena bagi saya. Minta 57 triliun sementara rakyat nggak, harga BBM naik karena nggak bisa disubsidi, tapi Anda minta pernyataan modal negara untuk berbisnis. Itu kan logika rakyatnya hilang. Logika rakyatnya hilang. Nah, pertanyaan-pertanyaan kritis seperti itu, saya paham Bu, bahwa ini ribet. Karena pada saat membahas PMN, juga terjadi biasanya pertemuan di Hotel Mulia sana. Saya belak-belakan aja. Terjadi. Ya, biasanya dan menunggu WA dari sana, udah beres nggak di sana baru diketok. Kalau nggak diputer terus nggak selesai. Itu saya paham betul kok. Saya puluhan tahun pembahas di Senayan, jadi agak paham lah. Agak paham itu. Nah, jadi itulah. Nah, sekarang teman-teman Gapensi pasti mengalami, karena PMN itu adalah, mohon maaf aja, itu racun bagi persaingan bisnis. Racun bagi persaingan bisnis. Karena sesuatu proyek tidak layak, disuntik, diintervensi, maka seakan-akan menjadi layak. Oke, padahal memang tidak layak. Sehingga menjadi, nah saya kasih contoh lah. Kenaikan biaya jalan tol sejak 2014 sampai sekarang itu hampir 3 kali lipat. Pak Gapen sih paham. 3 kali lipat naiknya. Perhitungan saya tidak masuk akal. Karena harga komponen utama kan tanah, semen, aspal. Aspal kan normal nggak terlalu naik karena mengikuti harga dunia. Semen kira-kira naik paling tinggi 70% lah sejak 10 tahun. Ya kan Pak? Kenapa naik 300%? Kenapa naik 300%? Artinya ada sesuatu yang memanfaatkan penugasan pemerintah ini untuk menikmati, menambah angin. Dan anginnya itu masuk ke perbankan, membebani BUMN, menekan subkontraktor. Itu siklus yang terjadi, Pak. Siklus yang terjadi, yang menderita adalah teman-temannya Pak Karumpa ini, yang bangkrut semua, nggak dibayar-bayar. Nah, karena yang pemain mereka itu, nah ini yang harus kita telusuri penyebabnya. Itulah saya katakan, saya tidak anti penyertaan modal negara, tapi penyertaan negara adalah ibarat baru dikasih kalau sudah terpaksa BUMN-nya sudah jual cincin kawin. Kenapa? Karena PMN adalah mengambil uang rakyat untuk berbisnis, bukan untuk rakyat. Membangun uang. Nah, sekarang penugasan. Kita lihat terlalu banyak penugasan karena begini. Ambisi yang berlebih menyebabkan penugasan terjadi. Saya kasih contoh saja. Saya tidak tahu status kereta api cepat. Apakah itu penugasan atau bukan? Saya tidak tahu. Tapi saya yakin betul bahwa pada saat itu langsung neracanya kereta api nanti, masa kereta api langsung kol 5. Nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Tidak akan bisa ngapa-ngapain. Nah, problem sekarang bagaimana menyelesaikan? Apakah akan diteruskan dengan ini? Jadi saya hanya menyampaikan beberapa kriteria ke bapak-bapak dan ibu anggota DPR pada saat membahas PMN, maka panggil direksinya. Kan biasanya kan dibahas Komisi 6 baru Komisi 11.
Yang problem sekarang terus terang adalah makin longgarnya Menteri Keuangan dalam pemberian PMN. Longgar sekali sekarang. Jadi enggak, kalau dulu saya ngalami itu ampun, benar-benar diperiksa habis-habisan, diaudit. Pak Narsip paham lah gimana kita repotnya mengejar itu. Sekarang agak longgar, malah kayaknya Menteri BUMN baru niat aja udah Menteri Keuangan udah setuju gitu. jadi ini menurut saya karena begini, Bapak dan Ibu, yang bertanggung jawab PMN itu Menteri Keuangan, bukan Menteri BUMN. Menteri BUMN itu pengusul. Jadi yang bertanggung jawab sukses gagalnya perencanaan pembangunan negara adalah Menteri Keuangan. Jadi mohon Komisi 11 agak keras di Kementerian Keuangan. Kenapa ini gagal? Kenapa ini gagal? Karena yang punya kewenangan PMN adalah Menteri Keuangan, bukan Menteri BUMN. Menteri BUMN mempertanggungjawabkan kalau terjadi penyimpangan penggunaan. Tapi namanya Menteri BUMN ya minta sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa namanya minta. Tapi yang ngasih kan Menteri Keuangan. Tapi agak longgar sekarang. Nah, saya ingin menyatakan bahwa awal 2015 saya memang pada saat pemerintah ingin membangun jalan tol dan tidak layak, oke, caranya adalah kasih PMN agar bisa nambah utang. Nambah utang, jangan kasih modal. Kalau kasih modal habis, ya kan kasih kalau PMN kan, ya Pak Naris bukan supaya hanya nambah utang aja. Nah, ternyata penyebabnya itu karena sempat dipotong kan hanya 2 tahun dikasih PMN. Habis itu dipotong tidak jadi lagi, baru dikasih lagi 2020 ya, baru ada lagi. Ya, 2020 ada lagi. Jadi pada saat itu BUMN konstruksi sudah masuk pemain, tapi tidak punya uang, maka dia itulah muncul menerbitkan obligasi dengan bunga yang mahal. Karena tidak kecukupan modal sudah tidak cukup di 2017. Sementara ditugaskan. Nah, saya ingin katakan penugasan ini dampaknya besar sekali, Pak. Ya nanti sekali-sekali Komisi 6 nanya berapa sih harga pembelian ruas tol oleh BUMN punya swasta. Agak paham saya. Cuma nggak usah dibuka di sini. Agak paham saya. Itu adalah negosiasi sangat tertutup dan harganya sangat mahal. Dan itu tidak pernah kita mendengarkan tim negosiasi pembelian harga tol ruas swasta ke BUMN. Tidak pernah kita dengar. Tidak pernah. Dan kita semua tahu siapa pemilik ruas tol itu. Kita tahu. Jadi itu juga suatu lubang yang harus kita cek, siapa tahu itu ya penyebabnya tol tidak mahal. Begini, menghitung tol itu sederhana sebenarnya. Dulu Pak Narsip masih, kalau Pak Narsip ini saya salah satu anak muda yang saya hargai karena hormati pada saat dia diangkat komisaris BRI yang tantiemnya besar tapi dia mundur. Nah itu baru gitu. Dan masih muda kalau dia mundur karena tantiemnya besar gitu. Mungkin apa namanya kurang besar waktu itu. Udah terbesar saat itu tuh. Belum. Jadi jalan tol kan begini. Dulu Pak Karumpa itu kita batasi jalan tol maksimum investasinya kalau dalam kota 80 miliar per kilometer, luar kota 60 miliar per kilometer. Kita batasi itu. Kenapa? Tujuannya adalah agar tidak terjadi mafia tanah jalan tol. Sehingga kita menghitung kalau 60 miliar maka Rp600 per kilometer tarifnya. Kalau 80 miliar 800 rupiah per kilometer. Sekarang menjadi 220 miliar per kilometer, malah ada 300 miliar per kilometer kan. Sehingga menjadi 2.500 tarifnya per kilometer. Itu menjadi sangat besar sehingga menjadi tidak layak. Dan perhitungannya sederhana. Kalau Bapak lihat, kalau jalan tol sudah kira-kira tuh layak tuh kalau 50 sampai 60 mobil per menit lewat kiri kanan selama 24 jam itu baru layak jalan tol.
50 sampai 60 mobil per menit kiri kanan. 24 jam loh Pak. Itu baru layak. Kalau kurang dari itu pasti tidak layak. Dan seluruh jalan tol di Indonesia saya sudah kunjungi per menit. Saya kunjungi di Aceh itu kira-kira per menit itu 7 mobil per menit. Jadi untuk membersihkan rumput saja pinggir tolnya udah nggak cukup, membersihkan rumputnya saja. Jakarta Palembang saya udah bolak-balik Lampung Palembang itu kira-kira 20-30 mobil per menit kiri. Itu untuk pemeliharaan saja nggak cukup karena saya paham itu biaya tol paling agak mahal tuh Palembang Lampung. Itu 300-an miliar per kilometer. Jadi saya tidak tahu bagaimana orang yang merancang ini otaknya disimpan di mana pada saat membuat studi kelayakan. Gak tahu saya. Nah, kalau yang Bapak lihat, kalau Bapak ke Jawa sampai Solo, Cirebon itu masih BEP. Pas lewat Solo ke timur itu enggak lagi. Udah enggak lagi, itu paling 30-40 mobil. 30-40 mobil per menit. Jadi gampang sekali melihat jalan tol. Kalau Aceh udahlah, motong rumput aja nggak cukup. Tapi sekarang masih didorong terus. Nah, begini, saya sedang kemarin sudah keluar lelang lagi jalan tol Pak Narsi. Lelang jalan tol. Selama ini nggak pernah dilelang, ditunjuk. Kenapa tujuan jalan tol itu dilelang adalah agar kita mendapatkan dan indikator melelang jalan tol sederhana hanya dua indikator. Tarif termurah, waktu konsesi terpendek, itu aja. Siapa yang memberikan waktu konsesi terpendek, tarif termurah, maka dialah yang menang. Itu. Nah, disitulah mereka bermain dengan ini tanah. Yang problem sekarang, mohon maaf, hipotesa saya. Naiknya jalan tol ini karena pemerintah mengambil alih pembebasan jalan tanah untuk jalan tol dengan tujuan benar bahwa supaya Sebastian nggak diperas, tapi dampaknya adalah harga tanah menjadi tidak terkendali karena yang beli pemerintah. Itu dampak. Nah kalau dulu dilelang benar dan silahkan swasta yang membebaskan, gitu kan? Swasta yang membebaskan, bukan pemerintah yang membebaskan. Sekarang kan BPJT yang membebaskan, baru diinikan ke swasta. Nah, itulah kesimpulan saya, teman-teman. PMN itu adalah prinsipnya adalah penggunaan penjualan cincin kawin untuk berbisnis. Itu penjualan cincin kawin untuk berbisnis. Kalau masih ada tempat yang lain, jangan berikan, karena itu sudah cincin kawin yang dijual. Yang kedua bahwa PMN karena penugasan itu harus dilengkapi dengan dokumen penugasan dari pemerintah. Penugasannya seperti apa, harus dibaca betul oleh DPR, seperti apa penugasannya, bagaimana kerugian ditanggung, apa yang ditanggung pemerintah, dan lain-lain itu harus tertulis. Yang ketiga adalah kalau penyelamatan, itu penyelamatan betul-betul karena risiko bisnis, bukan karena kesalahan pengambilan keputusan. Contoh saja saya tadi katakan, saya tidak masuk akal Mandalika dikasih PMN, padahal sebenarnya bukan karena risiko bisnis, tapi karena bisnis yang salah. Bisnis yang salah. Itulah saya pikir pengantar dari saya. Terima kasih. Bukan kami, ya betul. Ya, Komisi 11 dan Banggar, bukan Komisi 6. Ya kan Komisi 11, ya pokoknya gitulah. Ya Banggar anak buahnya Komisi 11. Ya karena pernah Komisi 6 tuh menyetujui ya PMN untuk Garuda 8 triliun tahun lalu. Ya 2 tahun lalu lah ya. Ya ketika lagi krisis yang pertama itu, ya ternyata dicairkan oleh Bu Anies itu cuman 1 triliun. Jadi itu bukti bahwa memang yang berkuasa ya Komisi 11 Banggar ya, Kementerian Keuangan yang punya duit. Konon kabarnya sebelum saya jadi anggota DPR, sebetulnya dulu-dulunya itu masalah pemberian PMN tuh nggak lewat Komisi 6 sama sekali. Nah kemudian Komisi 6 itu akhirnya seperti sekarang
harus lewat Komisi 6, minta pandangan Komisi 6 karena yang pernah jadi pimpinan di Komisi 11 pindah ya menjadi pimpinan Komisi 6. Loh ini kok nggak ada pembahasan di sini. Waktu dia di Komisi 11 asik-asik saja. Jadi Kementerian BUMN sekarang mengajukan PMN untuk tahun 2024 itu 34 triliun. Terus ada lagi tambahan, diputuskan di rapat, judulnya rapat internal presiden, rapat terbatas internal presiden itu 28 April itu, ya saya nggak tahu lah itu di sana di atas, itu 24 triliun. Jadi total nih ajuan PMN tahun 2024 ini 58 triliun kurang 100 miliar, 57,9 triliun. Ya memang sangat besar ya. Ini saya berterima kasih sekali atas pencerahan pandangan karena saya sebagai tuan rumah ini belanja pandangan ini dari Mas Sunarsip, Pak Said Didu dan juga Pak Tauhid. Ya, tadi sudah disampaikan ya. Saya sangat sepakat ya. Sebetulnya PMN itu kan ya empat klaster ya untuk penugasan. Tapi memang benar-benar harus jelas ini ya. Definisinya itu harus jelas gitu ya. Kedua untuk memperbaiki struktur permodalan. Ketiga meningkatkan kapasitas usaha tadi sudah disampaikan oleh Mas Tauhid ya. Dan yang keempat itu sebetulnya masuk yang kedua sih. Tapi memang perlu dikasih judul sendiri ini ya. Untuk ganti kerugian. Ganti kerugian untuk ya atau uang-uang yang dicuri oleh direksi dan konconya komisaris dan agen siapa aja lah stakeholder yang terlibat di dalamnya. Karena mereka ya pasti kong-kalingkong, tidak sendirian. Itu masalahnya, itu seperti kasus yang terjadi di Jiwasraya, kemudian juga Garuda gitu loh. Jadi selama ini sikap fraksi PKS, kalau yang sifatnya untuk benar murni penugasan, kemudian ada hitung-hitungannya seperti tadi ikut kontennya untuk apa tadi jual cincin kawin gitu ya. Kemudian untuk memperbaiki struktur permodalan, kemudian untuk meningkatkan kapasitas usaha, kita nggak ada masalah. Pasti kita setujui dengan hitung-hitungan yang konkret kita setujui. Nah, kita ini sering dihadapkan pada kondisi dilematis Pak Said Didu, Pak Tauhid juga Mas Sunarsip gitu ya. Kajian objektifnya nggak masuk ini untuk kita setujui. Tapi kajian politisnya kepeksa Pak harus kita setujui gitu. Contohnya apa? Contohnya? Ya. Contohnya apa? Contohnya jenengan tadi udah hitung-hitungan. Persis itu yang saya sampaikan di hadapan Menteri BUMN dan jajarannya Wakil Menteri BUMN ketika 2 atau 3 tahun lalu ya, Utama Karya itu mengajukan PMN untuk pembangunan jalan tol Sumatera. Kita tolak 2 tahun berturut-turut. Tapi tahun ketiga akhirnya kita terima Pak. Kenapa? Ya wakil kita Bu Nevi itu termasuk kan dari Dapil Sumbar tuh. Dan teman-teman wakil dari Sumbar digebuki oleh masyarakat di sana gitu. Katanya PKS tidak pro pembangunan jalan tol. Padahal hitung-hitungan kita kajian objeknya persis yang disampaikan oleh Pak Said Didu tadi. Pak, ini nanti kendaraan yang mau lewat berapa? Ya ini kan cuma duit ngutang. Ngutang kalau udah kontrak jedar ya membayar bunga, harus nyicil. Jumlahnya kan nanti ketemu angka ratusan triliun. Ya, sementara saya bukan tidak setuju, ini timingnya yang belum pas. Hitung-hitungannya kalau nggak salah waktu itu kendaraan per hari akan lewat 10.000. Ya, padahal Pak realnya mungkin ini jadi tol untuk saat ini paling 2.000-an sehari. Ya, itu ada alhamdulillah belakangan ada orang politisi Golkar yang dukung statement saya juga. 2.000 aja udah termasuk tikus, nyamuk, ular udah dihitung semua katanya gitu. Melesetin kondisi seperti itu. Jadi memang ini lebih kepada banyak ya faktor ambisius ya karena juga selain hitung-hitungan kembali modal itu yang masih jauh, kita juga berhitung yang lain sebetulnya multiplier efeknya apa gitu ya dari peningkatan masyarakat di sekitar, bisnis apa yang bisa dibangun yang terdampak bisa cepat ya dari dibangunnya jalan tol. Waktu itu ya kita hitung 3 tahun yang lalu. Ya ketika awal-awal kita jadi DPR. Kalau sekarang memang akhirnya ya kita menyetujui karena memang secara politis itu sangat merugikan kalau kita enggak menerima, enggak mendukung. Sementara ketika kita menolak enggak ada yang dukung kita. Tapi kalau kita menolak ya ini bukan saja masyarakat Sumatera, anggota dewan kita yang dari Sumatera pada teriak semua, ini kenapa menolak gitu.
Itu contoh gitu ya. Nah, kondisi dilematis yang lain seperti bagaimana kita menyikapi ya ajuan PMN untuk PT Garuda Indonesia waktu itu, Pak. Kan dilema Pak Said ini, dilema. Kita dukung, ya ini kok kita kayaknya apa ya, dukung orang-orang yang korup seperti itu, dan ini bukan sekali ini kan, 2 kali, bahkan akuntan publiknya itu ikut-ikutan gitu kan, memoles hasil auditnya itu, ya penipuan. Makanya ya mau nggak mau kita nerima, walaupun saya interupsi di rapat paripurna, ya penyelamatan Garuda itu keniscayaan Pak. Kalau kita, ini nggak ditutup, nggak ditambahin modal, ya Garuda tutup apa yang terjadi Pak? Wong sekarang aja orang sudah berteriak semua kok, 80% lebih Pak sekarang untuk sektor penerbangan dikuasai oleh swasta dan orangnya itu juga begitu. Itu satu keniscayaan harus kita, tapi kita teriak, harus diadili semua yang menjadikan Garuda seperti ini gitu di paripurna waktu itu. Karena memang ketika bicara soal pengusutan ya oleh aparat hukum itu bukan lagi wilayah Komisi 6, tapi itu wilayah komisi yang lain, sehingga saya sampaikan di rapat paripurna. Jadi itu kondisi dilema yang kita hadapi Pak, dilematis. Tapi kalau seperti Jiwasraya yang sekarang udah berganti baju menjadi IFG gitu ya, itu ya kita tolak terus lah, udah biarin. Kita mau dibilang gimana, enggak pro dengan korban Jiwasraya atau apa, udah kita tolak. Udah apa ini kebangetan, kalau bahasa Jawa ini kebangetan banget gitu ya Pak Tauhid ini. Sudah kebangetan banget gitu. Merugikan negara udah segitu besarnya, dan ini sudah bertahun-tahun, masa ya hanya direksi saja, komisaris ini sudah kong-kalingkong banyak pihak ini ya menyebabkan seperti ini gitu, dan rakyat menjadi korban. Tapi kita juga nggak ingin, bukan berarti kita tidak pro terhadap penyelesaian kasus Jiwasraya, tetap kita dukung, tapi dengan solusi yang kita tawarkan begini-begini. Asetnya Jiwasraya semua harus diidentifikasi sampai detail, semua harus disita dan sebagainya, dijual. Baru nanti hitung-hitungannya jelas, ada kekurangannya kita selesaikan dengan PMN gitu. Nggak ujuk-ujuk langsung PMN, sementara yang itu tidak dilakukan, pelakunya juga nggak diusut dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi ada kasus-kasus seperti Jiwasraya, kemudian kasus Garuda, kasus HK. Nah kemudian satu lagi kasus KCJB. Dari awal kita sudah teriak, kita nolak. Ya, bahkan di RDP itu pandangan fraksi Komisi 6, saya belum keluar dari ruangan, alhamdulillah ada viral statement saya itu, bahwa kita menolak suntikan PMN untuk KCJB. Memang dari awal kita sudah nolak proyek itu. Karena saya hitung-hitungan bagaimanapun nih mau ratusan tahun juga nggak bakal untung kalau hitung-hitungan saya Pak. Nggak tahu kita akuntan sih ya, bukan pebisnis murni, tapi kalau saya hitung nggak bakal untung. Gimana Jakarta Bandung biayanya ratusan triliun, 100 sekian, bahkan ini BUMN-BUMN yang ya dilibatkan di situ nih ya rawan terseret Pak. PT KAI yang tadinya sudah lumayan Pak, ini dia memang waktu COVID itu sudah ya lumayan ya, tapi setelah COVID dia sudah lumayan bangkit lagi. Tapi kena ini Pak nanti, aduh ya Allah, saya membayangkan ini ya BUMN yang dilibatkan di situ tuh itu akan menjadi beban terus-menerus dan sangat berkepanjangan Pak. Ya terseret, ya ganti presiden jelas Pak, itu udah pasti. Kita tolak, mentah-mentah kita tolak, dan memang itu alhamdulillah yang ditunggu oleh publik ya. Wong dari awal memang sudah tidak layak dan katanya tidak mau menggunakan APBN. Kalau memang ini benar-benar bisa menguntungkan, kenapa mesti APBN dilibatkan? Pasti kan banyak swasta yang tertarik. Nyatanya nggak ada yang tertarik. Ya, menggerogoti BUMN kita dan jumlahnya belum ada kok, cost overrunnya sampai 28 triliun dan aduh ya Allah. Itu yang begitu-begitu dari awal kita tolak. Ya, nah kemudian PMN untuk yang sifatnya penguatan modal, pengembangan kapasitas bisnis secara umum, yang pro kerakyatan kita terima Pak. Ya seperti Askrindu, Jamkrindu, ya gitu-gitu tetap kita terima. Walaupun sekali lagi analisis kita nggak sampai seperti yang dikatakan oleh Pak Sedidu tadi, ini udah jual cincin kawin dan belum levelnya gitu ya. Ya kalau untuk bisnis, kalau untuk rakyat, termasuk PT KAI kalau sifatnya untuk berbantuan rakyat karena terdampak COVID kita terima.
Tapi PMN untuk PTKI, untuk KCJB kita tolak. Jadi kita pilah-pilah. Nah saya kira itu saya presentasi di hadapan para pakar biar memahami juga sikap-sikap PKS khususnya terkait dengan PMN. Di Komisi 6 itu sensitifnya seolah-olah memang kayaknya episentrumnya di Komisi 6, padahal ya Komisi 11 sama Banggar itu yang menentukan. Ini benar kata Pak Said itu karena pengalaman gitu ya. Di Hotel Mila udah oke belum, baru ketok. Dan kita juga menyadari apapun pandangan PKS di Komisi 6 mau menolak, mau setuju apa tetap itu ya lanjut terus karena kita ini satu-satunya. Ya kemarin yang menolak misalnya KJJB ya satu-satunya kita. Ya. Dan sudah kalah di Komisi 6, kemudian Komisi 6 juga bukan penentu yang sesungguhnya dari digulirkannya, dicarikannya PMN atau tidak. Saya kira